Yorichi itu benar-benar sosok luar biasa di era Sengoku, menjadi satu-satunya manusia yang bisa bikin Muzan ketakutan setengah mati. Tapi di balik semua kekuatannya, hidupnya sangatlah tragis. Setelah gagal menghabisi Muzan, dia diusir dari pasukan pembasmi iblis dan menghabiskan sisa hidupnya dalam penderitaan. Terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan iblis itu hidup. Tapi bagaimana kalau dia dapat kesempatan kedua? Bagaimana jika dia bereinkarnasi, tapi kali ini di dalam tubuh Tanjiro? Bisakah dia menyelamatkan banyak nyawa? Dan yang paling penting, bisakah dia akhirnya mengalahkan Muzan? Saat Yorichi membuka matanya, dia disambut oleh dua wajah yang asing tapi lembut. Ayah barunya, Tanjiro Kamado, dan ibu barunya, Kie Kamado. Masih bingung? Dia berusaha keras memahami apa yang sedang terjadi. Semuanya terasa baru, namun anehnya terasa familiar. Bertahun-tahun perlahan berlalu, dan seiring dia tumbuh besar di keluarga Kamado, ingatan-ingatan mulai muncul ke permukaan. Aroma hutan, tata letak rumahnya, dan arah cahaya matahari masuk melalui jendela yang sama persis yang pernah dia kenal dulu. Lalu dia pun menyadarinya. Asal tahu saja, menurut fanbook Demon Slayer, rumah keluarga Kamado sebenarnya adalah rumah yang sama persis dengan yang dulu ditinggali oleh Yorichi bersama mendiang istrinya Uta. Setelah Uta meninggal, Yorichi pergi dari rumah itu untuk menjadi pembasmi iblis. Bertahun-tahun kemudian, dia kembali dan menemukan rumah itu kini ditempati oleh Sumiyoshi dan Suyako Kamado, leluhur Tanjiro. Hari itu rumah tersebut sedang diserang oleh iblis, tapi Yorichi menyelamatkan mereka. Setelah menghabiskan waktu bersama, dia mempercayakan rumah itu kepada mereka dan pergi. Kini setelah terlahir kembali di dalam keluarga itu, Yorichi mulai merangkai semuanya. Tiba-tiba segalanya masuk akal. Dia telah bereinkarnasi ke dalam garis keturunan keluarga yang pernah dia selamatkan. Takdir telah memberinya kesempatan kedua. Sejak saat itu, dia bersumpah untuk tidak menyia-nyiakannya dan berjanji untuk mengakhiri Muzan untuk selamanya. Rencananya sederhana, tumbuh lebih kuat, lalu mencari pasukan pembasmi iblis saat waktunya tepat. Tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari ada sesuatu yang janggal. Tubuh barunya terasa lebih lemah, lebih lambat, dan kurang selaras dengan pernafasannya. Lalu dia menyadarinya, tubuh ini tidak memiliki tanda pembasmi iblis. Tanpa tanda itu, dia tidak bisa mengakses dunia transparan, selfless state, atau kekuatan dan kecepatan luar biasa yang dulu dia miliki. Namun sebagai ganti dari kekuatan itu, dia mewarisi indera penciuman Tanjiro yang tajam, sebuah kemampuan yang menjadi senjata terbesarnya. Hanya melalui aroma, dia bisa merasakan emosi, bahaya, dan bahkan celah dalam pertarungan. Meski kehilangan kemampuannya, Yorichi menolak untuk menyerah. Dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun dan ingatan pertarungan yang membimbingnya, dia mendorong tubuh barunya ke batas maksimal, menguasai setiap dasar pernafasan matahari dengan sempurna. Pada usia 10 tahun, dia sudah jauh lebih kuat dari Tanjiro pada usia yang sama. Sebelum kita lanjut, tolong bantuannya sebentar untuk tekan tombol subscribe dan share kalau kalian suka konten ini. Seiring berlalunya tahun, Yorichi hidup damai bersama keluarganya, menghargai setiap momen berharga sampai hari itu tiba di mana segalanya berubah. Saat dia turun menggunung untuk menjual arang, tragedi melanda. Muzan muncul dan membantai keluarga Kamado persis seperti di cerita aslinya. Ketika Yorichi pulang dan melihat tubuh tak bernyawa dari orang-orang yang dicintainya, ingatan saat kehilangan Uta dan anak mereka yang belum lahir kembali membanjiri pikirannya. Rasa sakitnya terasa familiar dan sekali lagi, dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak tiba tepat waktu. Tapi kemudian dia menyadari Nezuko masih bernafas pelan, jadi dia menggendongnya turun menggunung untuk mencari bantuan. Saat Nezuko berubah menjadi iblis, dia tiba-tiba kehilangan kendali dan mulai menyerang Yorichi. Lebih parahnya lagi, Giyu muncul dan langsung menghunus pedangnya untuk membunuhnya. Tapi Yorichi bereaksi dalam sekejap menangkis serangannya. Meski kekuatannya hanya sebagian kecil dari yang dulu, instingnya yang tajam dan kesadaran bertarungnya memungkinkan dia untuk menghindar dan membalas setiap gerakan Giyu dengan mudah. Giyu terpesona oleh keahlian Yorichi, tapi dia adalah Hashira bukan tanpa alasan. Dia cepat mengambil alih kendali pertarungan dan membuat Yorichi pingsan sebelum keadaan semakin memburuk. Saat Yorichi tumbang, Nezuko meskipun sudah menjadi iblis, tersadar dari amarahnya dan secara naluriah berlari maju untuk melindungi kakaknya. Melihat ikatan mereka dan merasakan potensi luar biasa Yorichi, Giyu memutuskan untuk mengampuni Nezuko dan mengirim kedua bersaudara itu ke Urokodaki untuk perlindungan dan pelatihan. Sama seperti cerita aslinya, semuanya berjalan serupa, dengan Urokodaki yang mengajari Yorichi pernafasan air.
Tapi berkat bakat alami dan pengalaman berpuluh-puluh tahun Yorichi, dia menguasai teknik itu hanya dalam beberapa bulan, sesuatu yang membutuhkan waktu 2 tahun untuk Tanjiro capai. Tapi berbeda dengan Tanjiro, yang sepenuhnya beradaptasi dengan pernafasan air, Yorichi merasa teknik itu agak tidak cocok dengan gaya bertarung alaminya. Meski begitu, dia terus menggunakannya sampai dia bisa membangkitkan kembali kemampuan pernafasan matahari. Karena dia menguasai pernapasan air begitu cepat, Yorichi mencapai seleksi akhir jauh lebih awal dari Tanjiro di timeline aslinya. Ini berarti dia tidak pernah bertemu Sabito atau Nakomo karena dia meninggalkan Urokodaki terlalu cepat. Saat ujian dimulai, Yorichi menyapu bersih setiap iblis yang menghalanginya. Dia kemudian melacak iblis tangan berkat indera penciumannya yang tajam dan menebas iblis itu tanpa susah payah. Karena Yorichi lulus ujian 2 tahun lebih awal dari Tanjiro, dia sebenarnya tidak pernah bertemu Zenitsu, Kanao, dan Genya sampai jauh di kemudian hari dalam cerita ini. Setelah itu, dia kembali ke rumah Urokodaki dan memutuskan untuk menitipkan Nezuko dalam perawatannya sampai dia terbangun dari tidur panjangnya. Bertekad untuk mendapatkan kembali kekuatan lamanya, dia memulai serangkaian misi sendiri, membasmi iblis seperti iblis rawa dan menyelamatkan banyak warga sipil. Pencapaiannya dengan cepat membuatnya menjadi terkenal, memberinya julukan anak ajaib. Kabar tentang kekuatannya bahkan sampai ke telinga para Hashira. 2 tahun kemudian, Yorichi akhirnya membangkitkan pernapasan matahari sekaligus tanda pembasmi iblisnya. Tapi tidak seperti di kehidupan aslinya di mana tanda itu aktif secara permanen, kali ini dia bisa mengendalikannya, menyalakan dan mematikannya sesuka hati. Meskipun dia belum sepenuhnya kembali ke masa kejayaannya, dia jauh lebih dekat untuk mencapai potensi maksimalnya. Ketika Nezuko akhirnya bangun, kedua bersaudara itu memulai perjalanan mereka bersama, mengikuti rute yang sama seperti di cerita asli. Di distrik Asakusa, Yorichi menangkap aroma yang tak akan pernah dia lupakan, aroma yang sama dari hari keluarganya dibantai. Dia langsung mengikutinya dan segera mendapati dirinya berhadapan langsung dengan musuh bebuyutannya, Muzan. Kemarahan menguasai dirinya saat dia menyadari bahwa pria yang membunuh keluarga barunya adalah orang yang sama yang menghancurkan tujuan hidupnya di kehidupan sebelumnya. Muzan langsung terkena trauma sesaat setelah dia melihat anting Hanafuda dan tanda pembasmi iblis itu. Sama seperti di timeline asli, dia mengubah seseorang di keramaian menjadi iblis untuk menciptakan pengalihan dan berhasil melarikan diri dari lokasi. Yorichi dengan sigap membuat iblis itu pingsan dan kemudian didekati oleh Nona Tamayo yang langsung dia kenali sebagai iblis yang sama yang pernah dia ampuni setelah pertarungannya dengan Muzan dulu. Dari situ semuanya berjalan hampir sama seperti dengan Muzan mengirim Susamaru dan Yahaba untuk memburunya. Tapi kali ini, Yorichi mengalahkan mereka berdua dengan mudah tanpa perlu bantuan dari Tamayo atau Yushiro. Saat cerita berlanjut ke Arc Tsuzumi Mansion, Yorichi bertemu Inosuke dan Zenitsu untuk pertama kalinya. Ketiganya dengan mudah mengalahkan iblis di dalam mansion, termasuk mantan iblis bulan bawah 6, Kyogai, dan mereka dengan cepat menjadi teman dekat. Semuanya tetap berjalan nyaris sama sampai Arc Gunung Natagumo, di mana Yorichi menghadapi Rui dengan tanda pembasmi iblis dan pernapasan mataharinya. Yorichi benar-benar mendominasi Rui dan menghabisinya tanpa berkeringat sedikitpun. Namun ini juga berarti Nezuko tidak pernah membangkitkan seni darah iblisnya, karena dia tidak pernah terdesak ke batas maksimalnya. Setelah itu, Yorichi dibawa ke markas pembasmi iblis di mana para Hashira mempertanyakan mengapa dia bepergian bersama iblis. Dia mencoba meyakinkan mereka bahwa Nezuko tidak akan pernah melukai manusia, tapi Sanemi tidak percaya dan tetap melukainya. Ini membuat Yorichi marah besar. Dan tidak seperti Tanjiro yang hanya menanduk Sanemi di cerita aslinya, Yorichi benar-benar melandarkan beberapa pukulan telak. Bahkan dengan tangannya terikat di belakang, kekuatannya mengejutkan setiap Hashira. Sebelum keadaan menjadi tidak terkendali, Kagaya turun tangan. Menggunakan kemampuan melihat masa depannya, Kagaya menyuruh para Hashira untuk mempercayai kakak bersaudara Kamado dan mengatakan bahwa mereka di sini hanya untuk membantu. Meski ragu, para Hashira akhirnya mengikuti keputusan Kagaya. Dan dengan itu, cerita berlanjut ke Arc Kereta Mugen. Semuanya berjalan sama seperti di timeline asli, di mana semua orang menjadi korban dari seni darah iblis Enmu. Tapi pada akhirnya, mereka semua berhasil membebaskan diri dan mengalahkan iblis itu dengan mudah. Tepat saat mereka mengira semuanya sudah selesai, Akaza muncul, dan disinilah cerita berbeda dari timeline asli. Saat Akaza bentrok dengan Rengoku, Yorichi mengaktifkan tanda pembasmi iblisnya dan ikut bertarung. Pertarungan berlangsung sengit, dengan Akaza yang sekarang menghadapi bukan cuma satu, tapi 2 lawan tangguh, membuatnya tidak punya alasan untuk menahan diri. Dia bertarung habis-habisan.
Pertarungan itu mendorong Rengoku melampaui batas-batasnya, dan di timeline ini, dia membangkitkan tanda pembasmi iblisnya sendiri. Alasan dia berhasil membangkitkannya adalah karena Yorichi sudah lebih dulu mengaktifkan tandanya. Seperti yang kalian tahu, ketika seorang pembasmi iblis bertanda muncul, tanda itu akan menular ke pembasmi iblis lain di sekitarnya. Dengan keduanya kini memiliki tanda, Rengoku dan Yorichi melepaskan serangan kuat bersama-sama, dan akhirnya berhasil memenggal kepala Akaza. Jadi Akaza mati kan? Well, enggak juga. Seperti yang kita lihat di Demon Slayer, iblis bulan atas tingkat tinggi tidak mati begitu saja akibat dipenggal. Menyadari dia sudah kalah dan dengan matahari yang mulai terbit, Akaza mengambil kepalanya yang terpenggal dan melesat kabur ke dalam hutan sebelum Yorichi atau Rengoku sempat bereaksi. Dan meski Akaza tetap berhasil lolos di timeline ini, setidaknya Rengoku selamat. Berita tentang Yorichi dan Rengoku yang hampir mengalahkan iblis bulan atas viral di mana-mana, membuat mereka sangat dihormati di kalangan Hashira. Setelah pulih dan menghabiskan waktu bersama Rengoku, Yoriichi segera dikirim ke misi berikutnya, yaitu ke distrik hiburan, ditemani oleh Inosuke, Zenitsu, Nezuko, dan Tengen. Dengan Yoriichi yang kini mendekati kekuatan puncaknya, pertarungan melawan Gyutaro dan Daki berjalan sangat berbeda. Sama seperti di timeline asli, Yoriichi dan Tengen menghadapi Gyutaro, sementara Zenitsu dan Inosuke mengurus Daki. Tapi kali ini keadaannya jauh lebih mudah bagi para pembasmi iblis. Selama pertarungan, Tengen juga berhasil membangkitkan tanda pembasmi iblisnya sendiri, dan bersama Yoriichi, mereka memenggal Gyutaro tanpa menerima luka serius. Sementara itu, Inosuke dan Zenitsu juga berhasil mengalahkan Daki, meski tidak satupun dari mereka yang membangkitkan tandanya karena tidak memenuhi syarat, detak jantung lebih dari 200 BPM dan suhu tubuh di atas 39 derajat Celcius. Karena Nezuko tidak ikut campur dalam pertarungan, dia masih belum punya kesempatan untuk membuka seni darah iblisnya. Perubahan besar lainnya di sini adalah Tengen tidak kehilangan lengannya atau menderita cedera parah. Nah, kalian mungkin berpikir karena tangannya masih utuh, Tengen akan tetap menjadi Hashira, tapi nyatanya tidak. Seperti yang terungkap di manga chapter 90, Tengen sudah berjanji pada istri-istrinya bahwa dia akan pensiun dan hidup tenang bersama mereka setelah mengalahkan iblis bulan atas. Dan jujur saja, siapa yang bisa menyalahkannya? Jadi, persis seperti di cerita aslinya, Tengen tetap memutuskan untuk pensiun di timeline ini. Sebelum resmi pensiun, Tengen memberitahu Kagaya tentang bakat luar biasa Yoriichi. Mengingat Yoriichi sudah memenuhi syarat menjadi Hashira dengan mengalahkan beberapa anggota 12 Kizuki, dia akhirnya mengisi posisi Tengen. Yoriichi dipromosikan ke pangkat Hashira Matahari, menjadi salah satu yang termuda bersama Muichiro yang pernah memegang gelar tersebut. Cerita berlanjut kurang lebih sama sampai arc Desa Penemang Pedang. Dengan Akaza yang nyaris tidak lolos, serta Gyutaro dan Daki yang sudah tiada, Muzan menjadi jauh lebih waspada. Kali ini dia tidak hanya mengirim Hantengu dan Gyoko, tapi juga Akaza yang gatal ingin membalas dendam pada Yoriichi. Saat ketiga iblis bulan atas mulai menyerang desa, Yoriichi langsung menangkap aroma kuat mereka dan mengejarnya. Para pembasmi iblis lain termasuk Mitsuri, Muichiro, dan Genya mengikutinya untuk melawan para iblis. Kelompok tersebut kemudian memutuskan untuk berpencar. Yoriichi menghadapi Akaza, Muichiro melawan Gyoko, sementara Mitsuri dan Genya berhadapan dengan Hantengu. Pertarungan Muichiro dan Gyoko berjalan persis seperti cerita aslinya. Setelah Gyoko memperlihatkan wujud terakhirnya, Muichiro membangkitkan tandanya dan mengalahkannya. Tapi efek tekanan hebat dari tanda tersebut membuatnya kehilangan kesadaran tak lama kemudian. Sementara itu, pertarungan Mitsuri dan Genya melawan Hantengu terbukti jauh lebih sulit. Hantengu membelah diri menjadi kloningannya menggunakan seni darah iblis, membuat kedua pembasmi iblis itu kewalahan. Ini memaksa Nezuko turun tangan dan menggunakan seni darah iblisnya untuk pertama kalinya. Dia masuk ke mode berserk penuh dan bersama Mitsuri serta Genya, mereka berhasil memenggal kloningan Hantengu. Tapi seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, kloningan ini bukanlah tubuh asli Hantengu. Tidak peduli berapa kali dipenggal, mereka tidak akan menghilang. Kloningan-kloningan itu kemudian bergabung menjadi Zohakuten yang mendorong Mitsuri ke batas maksimalnya dan dia pun akhirnya membangkitkan tandanya. Setelah pertarungan yang panjang dan intens, Mitsuri, Nezuko, dan Genya akhirnya memegal Zohakuten. Namun sama seperti kloningannya, tubuh Zohakuten tidak hancur meski sudah dipenggal, membuat ketiganya kesulitan mencari solusi. Di sisi lain, Yoriichi dan Akaza terkunci dalam pertarungan sengit demi menyelesaikan perhitungan mereka. Meskipun Akaza memiliki kemampuan regenerasi yang tidak masuk akal, penguasaan Yoriichi atas tanda dan pernafasan matahari benar-benar mendominasinya. Setelah berjam-jam bertarung tanpa henti, Yoriichi melepaskan teknik yang sama yang pernah ia gunakan pada Muzan, membelah tubuh Akaza dengan sangat cepat dan presisi sehingga dia tidak bisa beregenerasi dan akhirnya membakar Akaza bahkan sebelum Akaza sempat mengingat memori tentang Koyuki. Setelah mengalahkan Akaza, Yoriichi bergegas membantu Genya, Nezuko, dan Mitsuri. Berkat indera penciumannya yang tajam, dia langsung menyadari bahwa Zohakuten bukanlah tubuh utama Hantengu. Dia kemudian melacak Hantengu yang asli dan mengejarnya, membiarkan yang lain menangani Zohakuten. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan tubuh asli dan akhirnya menebas Hantengu. Saat pertarungan berakhir dan matahari mulai terbit, Nezuko terpapar sinar matahari. Tapi sama seperti di cerita aslinya, dia mendapatkan kekebalan terhadap sinar matahari dan selamat. Hantengu menggunakan momen-momen terakhirnya untuk melapor kepada Muzan bahwa kini ada iblis yang kebal terhadap sinar matahari. Muzan menjadi sangat senang saat mendengar hal ini dan memutuskan ini adalah saatnya melancarkan perang besar-besaran melawan pasukan pembasmi iblis.
Segala hal setelah itu berjalan mirip seperti aslinya, mengarah ke arc pelatihan Hashira. Tapi kali ini Yoriichi melatih para Hashira secara langsung. Dia mengajarkan mereka cara membangkitkan tanda mereka sama seperti yang dia lakukan di era Sengoku dulu. Ini berarti Shinobu pun yang tak bisa membangkitkan tandanya di timeline asli berhasil membuka tandanya di versi ini. Dan Yoriichi sendiri berhasil membangkitkan tandanya secara permanen setelah melalui pelatihan yang brutal. Sama seperti yang Tanjiro alami setelah menyelesaikan latihannya, pertempuran terakhir dimulai dengan cara yang sama. Muzan mendatangi kediaman Ubuyashiki untuk membunuh Kagaya, tapi langsung masuk ke perangkapnya. Para Hashira kemudian menyudutkan Muzan, tapi Nakime membuka kastil tak terhingga, menyeret semua orang masuk ke dalam arena pertarungan terakhir. Karena Akaza sudah mati, kastil tak terhingga mengirim Yoriichi, Giyu, dan Rengoku langsung ke hadapan Muzan. Begitu Yoriichi melihat Muzan, dia menolak mengulangi kesalahan yang sama dengan membiarkan sang Raja Iblis kabur lagi. Jadi, tanpa membuang waktu sedetik pun, dia menggabungkan ke-12 bentuk pernapasan matahari untuk melepaskan bentuk ke-13 demi membunuhnya di tempat. Tapi sekali lagi, Yoriichi disadarkan bahwa tubuh yang dia miliki sekarang tidak punya kecepatan atau kekuatan yang sama seperti tubuh lamanya. Walaupun sekarang dia bisa mempertahankan tandanya secara permanen, rasanya tidak sama dengan terlahir dengan tanda tersebut. Yoriichi tandus mencoba bentuk ke-13 berulang-ulang, sementara Giyu dan Rengoku menciptakan celah untuknya, tapi tidak ada gunanya. Ketiganya lalu memutuskan bahwa opsi terbaik adalah menahan Muzan dan mengulur waktu selama mungkin sampai pembasmi iblis lainnya tiba. Sementara itu, pertarungan lainnya di dalam kastil berjalan nyaris sama dengan cerita aslinya. Satu-satunya perbedaan kunci adalah Shinobu menggunakan tanda pembasmi iblisnya di sini, tapi sayangnya itu tetap tidak memberinya cukup kekuatan untuk bertahan melawan Doma. Namun Kanao dan Inosuke segera berhasil membalaskan dendamnya dan membunuh Doma berkat racun Shinobu yang melemahkannya. Zenitsu juga membalaskan dendamnya pada Kaigaku. Gyome, Sanemi, Muichiro, dan Genya berhasil membunuh Kokushibo, tapi dalam prosesnya baik Muichiro maupun Genya gugur. Obanai dan Mitsuri menciptakan celah bagi Yushiro untuk mengacaukan penglihatan Nakime menggunakan seni darah iblisnya, yang pada akhirnya memaksa Muzan untuk membunuh Nakime lewat telekinesis. Dengan tewasnya Nakime, kastil tak terhingga runtuh, membuat sang Raja Iblis terpaksa menghadapi para pembasmi iblis di daratan. Semua pembasmi iblis yang tersisa bergabung dengan Yoriichi, Giyu, dan Rengoku demi menahan Muzan hingga matahari terbit. Pertarungan terakhir ini dimulai mirip dengan timeline aslinya, di mana kedua belah pihak saling bertukar serangan kuat. Tapi satu perbedaan utamanya adalah Rengoku masih hidup, dan dia membangkitkan tandanya sekali lagi, memberi para pembasmi iblis dorongan daya gempur yang masif. Saat pertarungan memanas, rentetan serangan para pembasmi iblis yang digabung dengan racun Tamayo melemahkan Muzan sampai di titik di mana tujuannya hanya satu, kabur. Putus asa, dia mengerahkan segalanya, melepaskan setiap teknik yang dia miliki cuma buat mengulur beberapa detik untuk lari. Serangannya telak menghantam Yoriichi dan pembasmi iblis lainnya, membuat mereka luka parah. Namun, disinilah semuanya berbelok tajam dari cerita aslinya. Saat Yoriichi terbaring di tanah, kenangan dari kehidupan masa lalu dan masa kininya membanjiri pikirannya. Dia mengingat semua momen indah yang ia lewati bersama orang-orang terdekatnya, dan menyadari bahwa sosok yang menghancurkan semua itu tak lain adalah Muzan. Yoriichi tiba-tiba bangkit dari puing-puing dan muncul di depan Raja Iblis dalam sekejap. Dia menyalurkan sisa-sisa tenaga terakhirnya untuk satu serangan penghabis. Dan kali ini, dia berhasil melepaskan bentuk ke-13 kepada Muzan dengan sempurna. Sang Raja Iblis mencoba menggunakan trik lamanya dengan membelah tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil untuk kabur persis seperti yang dilakukannya di era Sengoku. Tapi kali ini, Yoriichi tidak memberinya celah sedikit pun. Dalam satu rangkaian gerakan tanpa celah, dia menghancurkan ke-7 jantung dan ke-5 otaknya, membunuh Sang Raja Iblis untuk selama-lamanya. Yoriichi mulai tersenyum, tapi kali ini bukan senyum penyesalan karena gagal menghentikan Muzan, melainkan karena dia akhirnya terbebas dari beban itu. Dan penting untuk dicatat, karena pertarungan melawan Muzan berakhir lebih cepat di timeline ini, semua Hashira yang berhasil keluar dari kastil tak terhingga dalam keadaan hidup berhasil selamat. Satu-satunya yang meninggal tak lama setelah pertempuran adalah Gyome Himejima akibat kutukan dari tanda tersebut, karena usianya sudah mencapai 27 tahun. Sayangnya, bahkan mereka yang selamat dari pertarungan, termasuk Yoriichi, pada akhirnya akan meninggal di usia 25 tahun, juga karena kutukan yang sama.